Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Gus, kita sebagai hamba biasa, tanpa adanya seorang guru yang memberi petunjuk atau seorang guru mursyid yang kelasnya wali atau wali mursyida, apakah kita bisa sampai kepada Allah tanpa adanya petunjuk beliau? Matur suwun. Apakah kita bisa sampai atau usul kepada Allah tanpa seorang guru petunjuk? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaannya, apakah kita bisa sampai kepada Allah tanpa guru mursyid, tanpa bimbingan guru mursyid? Bila kita ilmu ketuhanan, bila kita mengkaji ilmu ketuhanan hanya pada grup-grup di WA ataupun grup-grup di Facebook tanpa bertemu dengan guru mursyid sejati, maka kita tak akan bisa sampai kepada Allah. Maka dari itu, carilah guru mursyid, yang mana kriterianya guru mursyid adalah yang benar-benar ikhlas mengajarkan kepada babagan ketuhanan. Jadi ciri-cirinya demikian. Selalulah perhatikan ucapan-ucapan dan paparan-paparannya untuk mengetahui mursyid ini al-wali atau bukan, mursyid yang ditunjuk sebagai petunjuk mengantarkan manusia kepada Tuhannya. Kita bisa menyaksikan, kita bisa menilai dari tutur katanya. Saksikanlah di setiap sudut tutur katanya. Kembali rojiun semua paparan dan ceritanya itu kepada Allah yang berkuasa ataukah kepada diri mursyidnya sendiri yang merasa bisa menuntun manusia kepada Tuhannya. Inilah yang perlu diketahui oleh kita semua. Jadi berguru kepada guru mursyid atau tuan guru, ceklah dahulu, pandanglah dahulu tutur kata dan paparannya. Di dalamnya masih ada keakuan diri manusianya yang merasa jadi mursyid, ataukah sudah tak ditemukan lagi wujud diri manusianya yang muncul sebagai mursyid. Anda dan kita semua bisa menilainya, pasti bisa menilainya. Jadi carilah guru mursyid yang demikian, yang semua paparannya langsung menuju kepada Allah tanpa proses pelantara diri manusia sang mursyid. Itulah mursyid sejati yang akan membimbing kita semua bakal sampai kepada Allah. Jika si mursyid membanggakan, mengandalkan, memuliakan ilmu-ilmunya sendiri di hatinya, pasti di dalam hatinya
semua paparan dan rujukannya kembali kepada hawa nafsunya sendiri, kepada diri manusianya, kepada kehormatan diri manusianya, kepada kemuliaan diri manusianya. Inilah yang akan menghijab kita sampai kepada Allah. Karena sang mursyid masih gila kehormatan, masih gila kemuliaan di sisi manusia, maka pastilah sang murid akan terhalang menuju Allah, terhalang oleh mursyidnya sendiri yang minta dimulia-muliakan, yang minta dihormati. Akan terhalang, manusia akan menuju Tuhannya. Jadi carilah mursyid-mursyid yang sudah dipaparkan tadi ciri-cirinya. Apapun yang dibahas semuanya lari pulang rojiun kepada Allah. Itulah yang bisa membimbing kita semua sampai tajalli, sampai wusul, sampai musyahadah kepada Allah. Carilah guru itu ya Kang Mas. Cari sampai ketemu agar tidak kedahuluan syakaratul maut. Karena bila saat kita hidup ini tidak merasa mati, tidak belajar matilah kamu sebelum, maka siksa azab yang pedih di saat hari pembalasan di dalam siksaan azab sakaratul maut sangatlah amat pedihnya. Rasa sakitnya diibaratkan oleh Syekh Imam Ghazali seperti kambing dikuliti secara hidup-hidup. Manusia dikuliti kulitnya, dikelongkop kulitnya dari dagingnya secara hidup-hidup, dan sakitnya masih 1000 kalinya. Untuk melongkop apa-apa yang kita akui sebagai milik kita selama ini. Hidup kita dikelongkop. Pengakuan bahwa hidup ini milik kita dikelongkop dengan amat sangat sakit dan pedihnya. Kekuasaan badan kita ini dikelongkop sangat-sangat amat pedihnya di dalamnya. Ilmu kita dikelongkop dengan sangat amat pedihnya di dalamnya. Seluruh ibadah dan sholat kita dikelongkop. Sholat dan ibadah yang selama ini merasa masih kita akui sebagai milik kita, pelaku di dalam sholat dan ibadah itu juga dikelongkop perlahan-lahan dengan sangat amat pedihnya. Kemudian ilmu yang selama ini kita akui sebagai ilmu kita juga dikelongkop perlahan-lahan dengan sangat amat pedihnya. Kemudian apa-apa yang kita cintai di dunia ini seperti istri atau suami juga ikut membantu mengelongkop diri kita, ikut membantu menyiksa diri kita saat sakaratul maut. Anak-anak yang kita cintai pun juga ikut-ikutan membantu menyiksa kita, mengelongkop diri kita saat sakaratul maut. Harta-harta yang selama ini kita akui sebagai milik kita juga ikut-ikutan bantu ngelongkop dan menyiksa diri kita. Mobil, rumah, motor, semuanya ikut membantu ngelongkop menyiksa diri kita di saat azab sakaratul maut.
di saat hari pembalasan, hari pertanggungjawaban selama ini kita hidup di dunia ini. Pertanggungjawaban manusia seluruhnya ada pada puncaknya di syakaratul maut. Apa gunanya hari pembalasan itu di sisi Allah? Hari pembalasan itu di sisi Allah agar hamba-hambanya suci kembali dari apa-apa kuakui sebagai kepemilikannya selama hidupnya. Inna lillahi, sesungguhnya darikulah yang suci, semua kucipta darikulah yang suci. Wa inna ilaihi roji'un, dan ku kembalikan kepadakulah semuanya yang kucipta, kembali kepada yang maha suci. Maka dari itu ketika ada manusia yang sudah meninggal, kita diperintahkan untuk mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Datangnya dari Allah yang maha suci, kembali kepada Allah yang maha suci. Datang dengan keadaan suci waktu bayi, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh manusia yang diciptakan oleh Allah itu datangnya dengan kesucian Allah. Bukan manusianya yang suci, tapi Allah lah yang suci. Allah lah hidup ini. Allah lah pemilik badan ini, bukan milik manusianya. Karena itulah kenapa orang mati itu disebut suci juga. Karena di dalam ayatul mautnya sudah ada hari pembalasan, sudah ada pertanggungjawabannya atas kekhalifaannya selama hidupnya. Jadi tujuan ngelongkopan demi pengelongkopan yang sangat amat pedihnya itu, jadi tujuannya azab-azab di dalam sakaratul maut itu tujuannya tak lain hanyalah untuk mensucikan kembali diri manusianya dari diri manusianya sendiri. Jadi dikelongkop lagi, disiksa, diazab di dalamnya. Jadi hakikat azab itu adalah hikmah. Hikmah untuk mensucikan diri manusianya kembali, agar bisa roji'un kepada yang maha suci, agar suci kembali lewat azab-azab yang pedih itu. Ketika sudah terkelongkop semua apa-apa yang selama ini diakui sebagai pemilik manusianya, maka setelah selesai, maka bersihlah kembali manusia itu, sucilah kembali manusia itu seperti awalnya, kembali kepada kegoiban, hidup kembali kepada esanya Allah, hidup kembali esa. Jadi ibaratkan gelas kosong, coba Anda ilustrasikan sendiri di dalam hati kita. Coba Anda melihat gelas yang kosong, gelas yang bersih. Jadi di dalam yang kosong, udara dan kehidupan yang ada di dalam gelas yang kosong dengan udara dan kehidupan yang ada di luar gelas yang kosong itu kan sama, esa, nyatu, tidak ada bedanya. Antara udara atau kehidupan yang ada di luar gelas sama dengan udara yang ada atau kehidupan yang ada di dalam gelas kan sama, esa, nyambung, habluminallahnya nyambung. Inilah yang dimaksud kesucian, yakni ketika kita masih bayi,
hidup itu nyambung karena gelasnya masih bebas dari tutup kemanusiaannya. Dari buah khuldi, pengakuan diri manusianya yang haram untuk dimakan oleh manusia. Hakikat buah khuldi, buah pengakuan diri manusia yang haram bagi manusia untuk dimakan. Karena iblis dan setan manusia bahwa jika engkau memakan buah khuldi ini, engkau akan hidup kekal di dalam surga. Iblis dan setan membisikkan demikian, maka akuilah bahwa hidup ini dan badan ini milik manusianya ketika datang detik-detik akil balik usia manusia. Maka tercemarlah kehidupan ini. Awalnya kehidupan ini Allah berubah menjadi kehidupan manusianya, karena manusianya makan buah-buah terlarang, buah-buah yang tidak boleh dimakan oleh manusia. Maksudnya apa? Manusia dilarang menjadi Allah di dunia ini. Manusia dilarang menjadi Tuhan di dunia ini. Manusia hanya sebagai Abdullah di dunia ini. Manusia hanya sebagai wadah-wadahnya Allah di dunia ini. Maka itulah ketika saat sakaratul maut sudah sempurna selesai, maka matilah jasad-jasad ini. Nah, ketika jasad sudah mati, sudah tiada hidup di dalamnya, maka sucilah kembali jasad-jasad itu seperti layaknya bayi, jasad yang bebas dari buah khuldi, jasad yang bebas dari buah pengakuan diri manusianya, karena manusianya sudah gaib, karena manusianya sudah fana, kembali ke alam kefanahan. Contoh logikanya begini, coba tafakuri dalam hati kita. Ketika kita masih jadi bayi, kan hidup dan badan ini sudah ada bukan? Tapi kita belum ada, kita masih gaib. Seumpama bayi itu dimakan oleh buaya atau dimakan oleh harimau, kira-kira kita apakah merasakan sakitnya dikoyak-koyak harimau atau buaya ketika badan ini dimakan oleh buaya atau harimau? Apakah kita merasakan sakit? Apakah kita merasakan tersiksa di dalamnya? Sedangkan sementara kita belum ada, kita masih kok. Ya tentunya kita tidak merasa apa-apa ketika bayi itu dimakan, dikoyak oleh harimau atau buaya. Kita tidak merasakan apa-apa karena kita belum memakan buah khuldi, karena kita belum ada mengakui segala apa yang ada di bayi itu. Ketika kita belum datang pengakuan bahwa hidup ini hidupku, badan ini badanku, ketika detik akil balik, ketika bayi itu dimakan oleh buaya atau harimau, ya kita tidak merasa sakit karena kita tidak ada di dalamnya. Adanya rasa sakit, adanya rasa siksa, adanya rasa bahagia, adanya rasa sedih, adanya rasa susah. Kan ketika kita
sudah wujud sebagai Tuhan. Ketika kita berkuasa, menguasai atas hidup dan badan ini, disitulah tempatnya siksa. Jadi hakikat siksa kubur dan hakikat neraka di sisi Allah ya ketika kita masih wujud menjadi Tuhan. Sedang Allah kita goibkan, itulah yang dimaksud anar. Itulah yang dimaksud Allah itu jahat. Buktinya apa? Ayat Allah berfirman di dalam Al-Quran, neraka tidak akan menyala, neraka tidak akan membara bila tidak ada bahan bakarnya. Apakah bahan bakarnya neraka jahanam itu di sisi Allah? Bahan bakarnya neraka jahanam itu adalah badan-badan manusia dan hati yang keras melebihi kerasnya batu. Saat itulah, saat bahan bakar itu ada, maka membaralah api anar, membaralah jahanam, karena bahan bakarnya sudah tersedia, maka dibakarlah manusia di dalamnya. Apa contohnya? Api anar itu. Ketika manusianya masih wujud di dalam hidup dan badan ini, maka sifat-sifat kemanusiaan kita erat sekali. Dawuhnya Allah di Al-Quran, bila manusia itu memperturutkan hawa nafsunya, maka derajatnya lebih rendah daripada anjing. Jadi sangat amatlah rendah bagi manusia yang masih merasa menjadi Tuhan atas hidup dan badannya. Manusia yang masih belum mengenal siapa Tuhan pencipta dirinya. Manusia yang belum mengenal siapa hidup Allah yang menghidupi dirinya. Maka dari itu, kenalilah Allah sebelum matimu. Maka carilah guru, mursyid yang memang benar-benar murabbi. Yang dibahas hanyalah tentang ketuhanan. Kembali paparannya, kembali apa yang dibicarakannya, tetap kembali kepada Allah. Bukan kembali kepada hawa nafsunya lah yang bisa menerangkan babakan ilmu ketuhanan ini. Karena tak satu pun manusia bisa mengenal Allah tanpa Allah. Tak satu pun manusia mengetahui rahasia Allah tanpa Allah. Allah lah yang mengetahui rahasianya sendiri. Maksudnya, bila sang mursyid sudah bertuhankan Allah di hatinya, bukan menjadi Tuhan wujud kemanusiaannya, maka guru mursyid yang demikianlah yang layak Anda kaji, yang layak Anda timba ilmunya, agar Anda bisa sampai kepada Allah, agar Anda bisa usul kepada Allah. Carilah sobat, carilah, jangan sampai kedahuluan mati, jangan sampai kedahuluan ajal menjemput dengan paksa. Dikala kita belum siap dijemput, kok azab, kok ajal tiba-tiba menjemput dengan paksa, dengan sangat amat sangat pedihnya. Maka dari itu, tebuslah rasa sakit sakaratul mautmu dengan mencari Allah, dengan mengkaji ilmu hakikat dan makrifatnya selama hidup ini. Maka ketika kita sudah mengenal siapakah Allah dan siapakah diri, maka ketika ajal menjemput, Anda sudah senyum-senyum. Karena Anda sudah tahu jalan pulang, kemana harus pulang. Setiap hari pulang, setiap detik pulang.
ya mesti tahu kemana harus pulang. Tak lain berpulang kepada kemahasucian Allah. Bagi mereka yang tidak bisa pulang, bagi mereka yang tidak bisa kembali kepada Tuhannya di masa hidupnya, ya maka tebuslah hari-hari pembalasan di saat sakaratul maut, timbangannya di saat sakaratul maut. Bagi manusia yang sudah bertuhan, yang sudah mempelajari ilmu hakikat dan makrifat, hari pembalasannya sudah ditebus saat ini juga. Apa contoh hari pembalasannya itu? Ya sulitnya dalam rangka berzuhud, dalam rangka mengheningkan diri, dalam rangka memalamkan diri, dalam rangka menggelapkan hati dari wujud kemanusiaannya. Itu kan sangat amat sulit bagi orang-orang yang masih merasa sulit. Bagi orang-orang yang sudah merasa gampang, ya digampangkan oleh Allah. Karena Allah sesuai dengan apa yang diprasangkakan hambanya kepada Tuhannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya sudah terjawab sudah apa yang Anda tanyakan. Apakah bisa manusia ini kembali kepada Allah, bisa berzuhud, bisa bertafakur kepada Allah tanpa guru pembimbing? Bila tidak ada guru pembimbing, maka setanlah yang akan membimbing, maka iblislah yang akan membimbing. Maka carilah gurumu, Kang Mas Endi dari Malang. Semoga engkau lekas-lekas mencari guru siapa yang kau tuju. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih penjelasannya Kang Mas, sehingga ma'rifatullah bisa dimengerti dengan mudah oleh semua kalangan. Cuman yang biasanya jadi kendala bagi anak-anak muda, pengusaha dan lain-lain, diyakini yang salah bahwa belajar ma'rifat itu bisa dijauhi oleh dunia dan kenikmatan duniawi lainnya. Padahal kita tahu para nabi yang ahli ma'rifat seperti Nabi Sulaiman itu kaya, para sahabat Abdurrahman bin Auf itu juga kaya, juga Syekh Ibnul Arabi yang tokoh ma'rifat wahdudul wujud juga kaya. Syekh Abul Aban Azazili itu juga kaya, bahkan raja. Juga Syekh Sunan Kalijogo juga kaya. Jadi mohon penjelasannya Kang Mas agar tidak salah paham bahwa ma'rifatullah itu diyakini dengan salah akan dapat cobaan yang besar, hilang dunia dan keluarga dan sebagainya. Mohon penjelasannya Kang Mas. Terima kasih. Junaidi, Jember. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Junaidi dari Jember. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu